Presiden yang baru, Prabowo Subianto, itu juga bagian dari prakondisi yang sudah disiapkan sejak lama. Mungkin Bang Hamid lalu kemudian bisa Bang Saidiman ya menurut tulisan terkait kompetitif otoritarian tadi seperti apa gitu. Gimana Bang Hamid? Wah, ini pertanyaan yang tidak mudah nih. By implication, saya kira ya, kalaupun tidak on purpose, tidak disengaja betul didesain, tapi jelas pula bahwa by implication dia ikut. Dia sadari atau tidak, diinginkan atau tidak, faktanya pasti itu yang terjadi. Ya, jadi dengan kata lain presiden baru ini mungkin dapat durian runtuh atau dapat limpahan yang menguntungkan dia, dan saya kira setelah separuh jalan dia menyadari mungkin dia kemudian sengaja, tapi nggak ada yang bisa jawab tuh kalau pertanyaannya seperti itu. Memang hanya bisa nebak-nebak secara samar banget. By theory gimana Bang Saidiman? Kau dari tulisan, kau lihat dari polanya. Ya. Dari tulisan tadi terkait otoritarian tadi. Jadi saya melihat ada sesuatu yang menarik dari Pak Jokowi, menarik dalam pengertian ya penting untuk dilihat ya. Ada pola di mana Pak Jokowi ini sejak awal dia kan masuk ke pemerintahan 2014 itu dengan dukungan koalisi partai yang sebenarnya minim. Jumlahnya di parlemen kan sekitar 30 sampai 40% saja. Tapi kemudian pelan-pelan partai-partai yang sebelumnya berseberangan, Golkar, PAN, P3 masuk semua sehingga menjadi dominan di parlemen di periode pertama sekitar 60 sekian persen. Lalu kemudian itu terus berlanjut itu merangkul partai-partai yang oposan. Kemudian di periode kedua masuk Gerindra yang kemudian menyebabkan kekuatan oposisi di parlemen itu menjadi hanya sekitar 17%. Demokrat dan PKS. Sampai kemudian Demokrat juga masuk dari tahun lalu kan. Yang menyisakan tinggal PKS sekitar 8% saja kursinya di parlemen. Jadi ada tendensi untuk merangkul semua. Nah menurut saya kecenderungan semacam ini dilanjutkan oleh Pak Prabowo dengan lebih masif gitu ya. Bahkan di awal pidato ketika menang kan narasinya adalah narasi persatuan, merangkul semua, gotong royong, dan terus diulang-ulang sampai kemudian kita saksikan hari-hari ini di mana banyak sekali tokoh-tokoh atau kelompok yang ingin dirangkul. Semua entitas politik kalau bisa masuk ke dalam kabinet. Entitas politik di sini bukan hanya partai politik ya, tetapi juga kelompok-kelompok masyarakat, kemudian ormas, kelompok bisnis dan seterusnya ya, semua ingin dirangkul. Jadi ada semacam semangat yang sama menurut saya, di mana kedua tokoh ini sepertinya agak alergi dengan orang yang berbeda, kelompok yang mungkin berbeda pandangan gitu ya. Jadi kalau pada Pak Jokowi dari awal saya melihat komitmen pada demokrasi memang agak kurang. Saya tidak tahu mungkin ini terkait komitmen atau pemahaman tentang demokrasi memang kurang gitu ya. Sehingga pokoknya membangun saja. Tapi saya melihat Pak Prabowo juga dengan semangat yang sama itu sekarang terjadi dengan semangat persatuan. Selalu